Dora, Dolphin, Dolphin, Dolphin. Hai, jumpa lagi dengan saya Nanda Dasari Zona. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Pertemuan kedua ini saya rasa agak sedikit berat karena menggunakan rumus. Iya. Oke, mungkin kalian berpikir bagaimana sih rumusnya? Enggak ya. Nanti kita kalau di dalam dasar-dasar pemrograman seperti ini tidak terlalu fokus terlalu dalam, ya kita akan bahas bagian dasarnya saja, tidak terlalu menggunakan rumus-rumus seperti fisika dan kimia seperti itu, enggak seperti itu ya. Oke, jadi kalian simak video berikut ini, perhatikan sampai selesai biar nanti kalian bisa ngerti ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, konsepnya ada beberapa: algoritma peubah dan pertukaran. Jelas berbeda ya. Saya mengatakan bahwa berbeda kenapa? Kalau peubah ya mengubah, kalau pertukar jadi menukar, itu berbeda. Jadi kalau mengubah misalnya objek A kita ubah menjadi objek B. Kalau nukar ya posisi A ditukar ke posisi B. Nah, itu berbeda. Dua hal yang berbeda dalam pemrograman. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, jadi simak baik-baik. Ketika kalian melihat ini pasti pada bingung nih. Iya kan? Diketahui P sama dengan 10, Q sama 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q, yang tadi di sebelumnya ya saya jelasin ya. Q sama dengan R, maka nilai PQR berapa? Ayo. Oke. Nah, kita untuk membuktikannya kita langsung aja coba di program ya. Apa hasilnya? Kebetulan saya udah buat di Python karena kita fokusnya nanti ke depan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kalian wajib install PyCharm. Nah, ini dia. Sudah saya kasih tahu di pertemuan pertama ya, kalau nggak salah saya itu sudah saya beritahu bagaimana cara installnya juga. Ya ini kasusnya dia. Kita buat kalau di Python tuh nggak terlalu spesifik seperti di Java, jadi langsung aja variabelnya kita nggak usah tentukan. P ini kita langsung buat nama variabelnya aja. Tipe datanya nggak perlu. Biasanya kalau di Java itu ada integer. Nah, integer ini tipe data. Ingat ini tipe data integer. Terus boolean, ke karakter, lagi banyak ya. Itu ada di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi kalau saya PTIK ya kalau saya. Kalian juga ada dapat nih semester itu harusnya. Nah, di situ kan kalian dapat belajar tipe data, nama variabel, terus juga dapat materi tentang bilangan biner. Nah, bilangan biner itu ada di PTIK kalau saya di semester 1 juga harusnya. Mata kuliah pengantar teknologi nggak salah saya. Sekarang berubah jadi namanya mata kuliah pengantar teknologi informasi nggak salah saya. Nah, pokoknya seperti itu deh. Nah, kalau di Python nggak perlu kita buat tipe data seperti ini. Kita langsung aja tulis nama variabel. Ini nama variabel tadi ya, tipe data ini integer, ini tipe datanya, yang ini nama variabelnya adalah P. Kalau di Python langsung aja. Nah, kita lihat di contoh soal ya. P sama dengan 10. Ya udah, P sama dengan 10. Terus Q sama dengan 15. Ya udah, Q sama dengan 15. R sama dengan 5. R dengan 5. Terus P sama dengan Q, Q sama dengan R. Jadi P sama dengan Q, Q sama dengan R. Kita coba running program dulu. Nah, hasilnya adalah 15 adalah untuk P, Q 5, R 5. Kenapa seperti itu ya? Tadi saya bilang bahwa nih ya, untuk nilai Q pada saat ini nilai dari variabel P, yaitu variabel ini P, akan diberi nilai dari variabel Q. Q adalah 15. Otomatis
Jadi nilainya adalah P sama dengan nilai Q 15. Nah, sama seperti yang di atas ini, nilai Q sama dengan R. Pada saat ini nilai dari variabel Q akan diberi nilai dari variabel R. Jadi R itu berapa? 5. Nah, Q sama dengan 5, maka hasilnya 15, 5, 5. Oke. Paham ya? Nah, itu nama salah satu contoh dari algoritma peubah. Oke, berikutnya. Nah, sama. Lebih enaknya kalau kita menuangkan sebuah algoritma itu langsung ke dalam pemrograman. Bahasa pemrograman itu bisa tadi Python, Java, C++, Perl, banyak sekali ya, kalian boleh buat sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian di mana sebenarnya. Toh juga pada dasarnya nanti ketika kalian sudah benar-benar selesai dari kuliah terus pengen bekerja, belum tentu Python aja yang digunakan, pasti dia akan mix dengan bahasa pemrograman lain seperti Java, C++ yang familiar ya, Java, C++, Python, Perl, banyak sekali ya. Oke. Nah, kita langsung aja P dengan Q sama sih, saya udah buat juga nih biar cepat. Nah, P sama dengan 11 ya kan, kita deklarasikan dulu di atas. Nih kita deklarasikan dulu. Terus P sama dengan plus 1. Jadi P sama dengan plus 1. Terus akhirnya ditambah variabel baru satu lagi, Q sama dengan P. Ya, ini Q sama dengan P. Maka hasilnya adalah hasil PQ, hasil dari algoritma ini adalah 12. Kenapa? Nah, P ini saya ada beri penjelasan ya. 11, pada saat ini nilai dari variabel P kita beri nilainya 11. Jadi tadi ada tipe data, nama variabel, dan ini adalah nilai dari variabelnya 11. Oke. P sama dengan P plus 1. Jadi pada saat ini nilai dari variabel P yang baru adalah nilai dari variabel P yang lama ditambah 1. Jadi yang lama ditambah 1. Jadi 11. Sorry. Jadi 12 ya. Ini 12. Nah, ini juga 12 nih. Q sama dengan P. Pada saat ini variabel dari Q diberi nilai dari variabel P yang baru. Jadi ya udah, berarti kan dia ngikut nilai dari P. Sama seperti contoh yang pertama ini ya. Nih. Oke. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini harusnya paham ya untuk dari algoritma yang pertama dengan algoritma peubah yang kedua. Oke, next. Nah, yang ketiga, diketahui 3 variabel peubah Q, P, Q, dan R. Agar isi Q ditaruh isi di P dan R ditaruh isi di Q dan isi P ditaruh di R. Maka algoritma yang dapat ditulis adalah, nah langsung aja saya udah buat juga jawabannya. Nah, ini contohnya ya biar kan cepat. Nah, jadi kalau ditanya algoritma yang ditulis ya kayak gini, bukan dituangkan dalam program ya. Yang ditanya adalah maka algoritmanya aja, algoritma ya, bukan dituangkan dalam bahasa pemrograman dulu. Oke. Agar isi Q ditaruh di P, maka yang ditulis adalah P tanda panah ke Q, atau sama dengan kalau di bahasa pemrograman P sama dengan Q yang seperti contoh sebelumnya. R di Q ya samalah seperti ini, dan P di R sama seperti ini. Jadi dituangkan ke dalam R ya. Serasa sih cukup gampang ya dan tidak terlalu sulit. Nah, kita next ke berikutnya ya. Di sini ada analisa algoritma. Oke, baik, berikutnya yang pertama adalah analisa program. Nah, ini contoh nih, sekumpulan lidi yang berjumlah 12 dapat membentuk kotak seperti di bawah ini. Pertanyaannya, dipindahkanlah 2 buah lidi tersebut agar membentuk 4 buah. Nah, jawabannya adalah seperti ini, tapi coba secara nalar kalian perhatikan. Harusnya tidak bisa dipindahkan, kenapa? Karena panjangnya aja sudah berbeda harusnya ya. Kalau dipindahin ini ke sini, ya, kalian lihat ini
yang bagian ini ke atas ini oke lah sama, tapi kalau yang ini kan beda tuh, panjang ini kan sama tuh, sedangkan ini modelnya bukan segi 4 tapi persegi panjang, makanya harusnya ini tidak bisa jauh. Oke. Udahlah, ini contoh aja ya, tapi secara logika kalau kita dalami udah bener, kita perhatiin, kalian punya anak penalaran yang cukup jauh pasti mengatakan ini berbeda, tapi kalian ini contoh, it's okay. Nah, ada 3 batang lidi buah ini, bagaimana caranya untuk membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Nah, kalian bermain logika lagi nih, bagaimana ya caranya ya? Ya udah, berarti ditulis angka Romawi. Nah, begitu. Itu salah satu analisa bagaimana kita menganalisa sebuah algoritma, gitu ya. Ya gini. Ketiga, Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kenapa Budi tidak pernah mendapatkan peringatan dari pihak sekolah? Menurut kalian jawabannya apa? Nah, jawabannya karena Budi adalah seorang guru, ya kan? Ini ada penjelasannya. Budi tidak pernah mengerjakan tugas, namun membuat tugas. Kerjanya cuma bicara, menjelaskan materi pelajaran dalam kelas, sehingga Budi tidak akan pernah mengikuti ujian semester. Nah, itu penjelasan dia. Oke. Next, berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik-titik? Ya, kalian buatlah garis ini dari satu sini ke sini, satu sini ke sini, sini ya. Kalau di sini ya berarti 4. Ini hanya contoh aja sih. Kita next aja. Next. Oke, ini boleh nih. Nah, pseudocode ini seperti yang kemarin ya. Jadi kita buat langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya dari bagaimana. Ini contohnya adalah untuk latihan uji coba pertukaran mahasiswa membawa ini nggak perlu kalian bawa. Nah, diberikan 2 buah bejana A dan B, jadi kelas gitu ya, model belas cawan. A berisi larutan warna merah, B biru. A merah, B biru. Buatlah pseudocode untuk menukar isi kedua bejana tersebut sehingga A berisi larutan warna biru dan B sebaliknya. Oke. Bagaimana? Ya udah, berarti kita membutuhkan sebuah bejana baru, yaitu bejana C. Nah, kalau di pseudocode berarti kan buatkan tahapan tuh. Nanti pertama terdapat sebuah bejana dengan isi warna merah. Yang kedua B. Nah, tahapan-tahapan detail seperti itu ya kalau di dalam pseudocode ya. Nah, kenapa bagaimana caranya dia memindahkan ya? Karena kita butuh suatu bejana yang baru ya, C. Atau variabel baru, variabel untuk mengalihkan isi dari variabel B ke bejana C. Setelah itu dia ditukar, karena kalau dipindah ini kan nggak mungkin, warnanya bercampur pasti. Nah, seperti itu ya. Tipe data pada Python ini nanti akan saya berikan juga di deskripsi, kalian bisa baca-baca nanti. Dan ini biasanya nanti tipe data juga diterangkan di mata kuliah yang lain ya, gitu di tadi ya. Apa ya? Saya lupa juga, yang pasti ada juga kalian dapat ini, karena dia nanti nyatu dengan mempelajari masalah bilangan biner ya. Oke, kita langsung ke tipe data pada Python. Nah, tipe data Python ini ada boolean, string. Kalau boolean tuh nanti tipe datanya cuma 2, true dan false. String, terus tipe integer. Nah, kita coba ya Python. Sebelum saya udah buat tipe data. Nah, ini dia. Nah, kalau kita running ya, nah true, karena false bisa nggak? Bisa. False, harusnya false. Jadi ini tipe data boolean. Tadi hanya cuma 2, 1 dan 0, true all false. Jadi hanya bisa itu yang kita tampilkan. Kalau yang ini ya string, bisa nulis karakter ya. Integer itu ya bilangan-bilangan bulat. Kalau float kebanyakan bilangannya bisa bilangan pecahan. Jadi ya bisa bilangan koma, 3,14, 3,17. Nah, itu menggunakan tipe data float. Tipe data kompleks dia bisa bisa mengkompilasi atau menggabungkan antara bilangan tipe data integer dengan string, yaitu 5J ini ya. Nanti kalian bisa coba-coba buat ini, jalankan di dalam PyCharm ya, yang lumayan ringan sih kok saya rasa gitu ya. Jalan penggunaannya juga tidak terlalu ribet. Oke. Next, tipe data list.
adalah sebuah array yang berisi kumpulan tipe data yang tidak sejenis. Jadi bisa aja nanti hasilnya seperti ini ya. Belajar Python di kampus UBSD. Nah, ini yang campur belajar 10, yang ini tadi tipe datanya adalah float, dia bisa bilangan-bilangan angka di belakang koma ya, seperti ini ya. 314. Sama ya. Nah, hasilnya juga sama sih, belajar Python di kampus ini. Saya next aja, ini dasar-dasarnya aja. Pada kurang lebih sama. Tipe data tuple hampir sama dengan tadi yang list, yang ini. Perbedaannya anggota tidak bisa diubah setelah dideklarasikan, artinya setelah dideklarasikan dia tidak bisa dirubah. Tuple menggunakan kurung biasa dipisah dengan koma untuk anggota. Untuk anggota untuk anggota dari ini ya. Setiap variabel ini ya. Variabelnya ini. Ada 10, 50, 10, 100, 1000. Nah, seperti itu. Tapi ini saya rasa hanya untuk memahami aja dalam pengalaman. Nah, biasanya diimplementasi tuh bebas-bebas aja sih. Kalian mau jadi programmer kan nanti mau buat seperti apa konsepnya itu terserah kalian. Yang penting kalian bisa mengenal apa itu tuple, apa itu list, apa itu tipe data, ada tipe data dictionary dan sebagainya ya. Kita masuk ke dictionary. Nah, bentuk umum tipe data dictionary seperti ini ya. Jadi ada variable, nama variable, Q1, Q2, Q3, value, key. Nanti bisa dideklarasikan di bagian atas. Nanti kalian coba deh. Kalian deklarasikan ini dalam PyCharm, kalian coba-coba sendiri. Biar kalian juga tahu bahwa maksudnya itu seperti ini gitu ya. Nah, operator aritmatika dan matematika. Ya sama lah kayak di kita hitung matematika ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan pemangkatan seperti itu. Ini kalian bisa coba ya nanti ya. Kalian cari-cari di internet. Ketik aja aritmatika menggunakan bahasa pemrograman Python, keluar semua itu. Nah, kalian tinggal coba-coba di PyCharm biar kalian paham bagaimana menjumlahkan. Oke, menggabungkan nilai string saya rasa ini nanti kalian coba-coba aja di Python. Fungsi lain juga kalian coba di Python untuk menghitung panjang karakter. Ini contohnya saya udah buat juga nih, fungsi len. Oke, nah seperti ini. Kita lihat ya di sini. Panjangnya 33 atau total jumlah karakternya 33. Karena di sini kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 karakter. Sebenarnya kalau spasi 2 kali saya nggak ngerti juga ya kalau di Python, tapi kalau kita spasi seperti ini harusnya dia terhitungnya jadi beda biasanya. 37 ya kan tuh. Nah, mungkin kalau satu spasi masih dianggap tidak terhitung, tapi kalau kalian sudah spasinya lebih dari 2, coba kita coba pakai 33. Nah, ya terhitung, berarti tidak boleh spasinya 2 kali. Kalau spasi 2 kali, Python menghitung itu adalah sebuah karakter yang dihitung gitu, ini seperti itu. Jadi kalau cuma satu tidak dihitung, tapi kalau lebih dari satu saya spasi seperti ini, dia dihitung. Karena dianggap ada sebuah karakter di sini. Nah, 34. Gitu ya. Oke, apa lagi? Kalian sudah indeks itu untuk posisi karakter. Misalnya nih. Sama nih. Ini berpengaruh juga terhadap spasi ya. Kalau kata Z di mana? Di 6. Terus kata huruf Z maksud saya di 6. Kalau huruf R ada di posisinya ke 9 ya. 6 posisi seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Spasi 1 nggak dihitung nih, yang saya bilang tadi, karena ada 1 spasi. Kalau huruf R 6, 7, 8, 9 ya. Tapi kalau kita spasi ini 2 kali seperti ini, nah kalian boleh bereksperimen ya. Beda, harusnya bukan 9, tuh 7, 10, karena dihitung oleh Python, itu dihitung. Jadi kalau spasi hanya boleh 1 kali aja seperti ini. Oke, next. Nah, membuat dokumentasi kode program. Tahapan membuat dokumentasi kode program
mengidentifikasi kode program, membuat dokumentasi program, dan memberikan penjelasan. Nah, ini nanti kalian akan dibahas di pertemuan berikutnya. Biasanya ini kalian misalnya ada kode program, misalnya begini ya. Nah, seperti ini. Dikasih penjelasan loh. Ini adalah perintah, misalnya gitu, kasih komentar ya. Misalnya ini. Kayak gini loh, kayak fungsi indeks. Nah, itu penjelasannya. Print berarti kalian menampilkan indeks dari huruf Z, posisinya di berapa, menggunakan fungsinya ini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dari melakukan identifikasi program dan juga menjelaskan, membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan. Yang saya maksud penjelasan setiap baris program itu seperti itu ya. Kalau menjelaskan nanti kalau ada tugas, jadi kalian menjelaskan satu, ini adalah apa, berarti kalian membuat sebuah variabel namanya kata, dan isi variabel adalah Aisyah Zahra. Nah, itu loh dijelasin di kayak belikan komentar seperti itu ya. Jadi setiap baris program ini kalian jelasin. Ini juga sama, ini juga sama. Itu contohnya seperti itu. Next. Nah, tugasnya ini ya. Jadi kalian buat program sederhana menggunakan Python menghitung luas lingkaran. Kalian cari Google banyak sih. Kalian ketik menghitung luas lingkaran menggunakan Python, keluar semua. Tinggal kalian coba di PyCharm. Nah, nanti di screenshot itu diambil gambarnya begini ya, di print screen, terus kalian buka Word misalnya gini ya, dikasih Word, tinggal paste aja. Print screen itu kalian cari tombol tulisannya PRTSCR, print screen namanya. Nah, kayak gini. Nah, ini kode programnya. Terus running programnya kalian boleh juga print screen tuh kan udah kelihatan tuh. Nah, begitu ya. Kalian buat tugasnya seperti itu. Tampilkan. Boleh juga kode programnya kalian copy seperti ini. Ini kalian copy ya kan, copy ke Word. Nah, dipindahin begini di atasnya. Nah, baru bawahnya hasil running program. Nah, tuh seperti ini. Jadi kalian buat seperti ini lebih bagus. Tapi saya minta nanti dikasih penjelasan juga ya, kayak saya bilang tadi ya. Diberikan penjelasan di setiap baris-baris programnya. Nah, dikumpulkan nanti berupa Word ya atau PDF boleh. Nanti untuk teknis pengumpulannya saya akan share di WA, kalian baca aja di situ, jangan sampai nggak perhatiin ya. Karena di WA itu biasa saya detail tuh. Kalau nggak detail nggak mungkin kalian paham. Jadi makanya saya rincikan ini untuk absen dan materi di mana, untuk tugasnya di mana saya akan share di dalam WA group yang sudah kalian masuk ke situ, yang sudah terdaftar ya. Oke. Nah, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kalian boleh bereksplor jauh-jauh, misalnya mencari informasi yang di luar dari materi BSI, boleh dari kampus lain, boleh. Yang penting kalian bisa paham dan benar itu. Benar sesuai dengan konsep-konsep dalam pemrograman. Oke, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan notice lebih cepat. Biasanya saya uploadnya 1 hari sebelumnya. Kalian bisa nonton dulu, bisa paham. Jadi bisa juga bertanya. Boleh bertanya di kolom komentar di bawah di YouTube. Tapi tolong perhatikan etika dalam penyampaian pertanyaan, jangan sampai menjadi sebuah polemik atau masalah, karena di situ dibaca oleh umum ya. Saya upload di YouTube ini kan umum, bukan hanya dari BSI aja. Jadi tolong diperhatikan etika dalam menyampaikan pertanyaan. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini, dan juga saya rasa biar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih, tidak hanya menonton video dari saya, tapi kalian banyak coba mencari sumber dari yang lain. Oke, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan ketiga ya. Tolong ditunggu-tunggu aja nanti video berikutnya. Oke, bye bye.